Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang integrasi sosial. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini. Apa itu integrasi sosial? Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur tersebut dapat berupa ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan unsur-unsur yang lainnya. Menurut Platon, integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan ras tersebut. Lantas, faktor apa saja yang mempengaruhi cepat dan lambatnya proses integrasi? Ada beberapa faktor, diantaranya. Yang pertama, karena homogenitas kelompok. Pada masyarakat yang homogenitasnya rendah, integrasi sangat mudah tercapai. Demikian juga dengan sebaliknya. Yang kedua adalah besar kecilnya kelompok. Jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara anggota-anggotanya. Faktor yang ketiga adalah mobilitas geografis. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, semakin besar pula pengaruhnya bagi proses integrasi. Dan faktor yang terakhir adalah karena efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi, semakin cepat pula integrasi antara anggota-anggota masyarakat dapat tercapai. Lalu, ada berapa bentuk integrasi sosial itu? Integrasi sosial terdapat 3 bentuk. Yang pertama adalah integrasi normatif, yaitu integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya, masyarakat Indonesia dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bentuk integrasi yang kedua adalah integrasi fungsional. Integrasi fungsional ini adalah interaksi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah integrasi koersif. Integrasi koersif dilakukan dengan cara dipaksa atau dengan cara paksaan. Hal ini biasanya dilakukan bila diyakini banyaknya akibat negatif jika integrasi tidak dilakukan. Proses integrasi dapat dilakukan melalui 2 hal. Yang pertama adalah melalui asimilasi. Apa itu asimilasi? Asimilasi adalah bertemunya 2 kebudayaan baru atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Yang kedua adalah melalui akulturasi. Akulturasi merupakan terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing atau kebudayaan baru, sehingga kebudayaan asing atau kebudayaan baru tersebut diserap dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. Proses integrasi dapat terjadi karena ada faktor pendorong integrasi sosial. Faktornya antara lain, yang pertama, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. Yang keempat, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Yang kelima, adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keenam, adanya perkawinan campur atau amalgamasi. Dan yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar. Demikian tadi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial pada pertemuan kali ini. Anak-anak tetap semangat belajarnya walaupun di masa pandemi seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.